Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Subhan Malik. Saya adalah mahasiswa S2 Teknik Industri dari Binus University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modeling and analysis of customer service in banking system using Arena Software, yaitu mengenai pemodelan dan analisa customer service dalam aktivitas di bank menggunakan Arena Software. Presentasi ini tidak lain adalah pemenuhan tugas pribadi untuk mata kuliah Advanced System Simulation and Modeling. Oke, pendahuluan. Simulasi sistem pemodelan diterapkan secara luas di banyak sistem layanan termasuk sistem perbankan, layanan kesehatan, transportasi, dan area manufaktur serta jasa lainnya. Salah satu dari elemen penting dari kepuasan pelanggan adalah mendapatkan perhatian dan menerima layanan yang diperlukan tanpa menunda. Tentunya ini akan mengakibatkan waktu yang lebih singkat dalam antrian dan loket layanan. Oleh karena itu, kita membutuhkan tools atau alat yang bisa digunakan untuk menganalisa kinerja layanan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan alat itu atau tools itu adalah simulasi software, yaitu Discrete Event Simulation. Oke, selanjutnya adalah data collection and analysis. Data ini dikumpulkan berasal dari NCB Bank selama jam kerja, yaitu dimulai dari jam 8.30 hingga 13.30 pada periode 25 Agustus hingga 26 September di tahun 2019. Dengan jumlah pelanggan pada saat itu adalah 10.381. Data yang dikumpulkan termasuk ke waktu tunggu, waktu pelayanan, dan panjang antrian pada periode tertentu. Terlampir distribusi data selama kedatangan dan waktu pelayanan ini sebelumnya sudah diproses oleh fitur dari Arena, yaitu Process Analyzer. Di sini ada dua tabel. Tabel pertama yaitu mengenai tabel distribusi waktu kedatangan. Di sini ada deposit counter 1, deposit and legal instrument counter 2, kemudian inquiry counter 1, inquiry counter 2, dan electronic clearing counter. Di sini fitted distribusinya menggunakan log normal, weighable, eksponensial, log normal, dan log normal. Kemudian di tabel 2 ini distribusi untuk waktu pelayanannya, service time-nya. Sebagaimana dilihat di sini dengan jumlah atribut yang sama, juga menggunakan distribusi yang berbeda. Oke, selanjutnya kita bisa memodelkan pergerakan pelanggan di NCB Bank, yaitu kita modelkan secara umum ya, secara garis besarnya, yaitu pemodelan terkait dengan kedatangan pelanggan atau kedatangan variabel atau atribut ya. Pertama yaitu arrival customer di deposit line 1, kemudian arrival customer di deposit line 2, kemudian kedatangan customer di inquiry line 1 dan di inquiry line 2, kemudian kedatangan di electronic clearing. Dari masing-masing segmentasi kedatangan ini kemudian akan diproses oleh resource. Nah, proses resource ini masing-masing melayani dari atribut atau variabel tersebut ya. Di sini ada counter untuk deposit, kemudian ada counter untuk deposit yang kedua, counter untuk inquiry yang pertama, counter inquiry yang kedua, dan counter untuk electronic clearing. Yang akhirnya nanti akan menuju terakhir di dispose atau di termination and departure, yang maksudnya ini prosesnya diselesaikan. Kurang lebih seperti ini jika kita simulasikan menggunakan Arena Simulation Software. Di sini menggunakan versi 16.2, yaitu versi untuk Student Evaluation Software. Kita bisa lihat di sini dari pergerakan pelanggan, kita bagi segmentasinya ya menjadi 4 di sini ya.
Pertama di kedatangan, kemudian assignment, kemudian di proses ya, di sini di mana resource tersebut bekerja. Kemudian ada beberapa kondisional yang mengatur pergerakan ini efektifnya seperti apa. Nah, dari berbagai skenario yang sudah dilakukan atau dianalisa, ternyata ada skenario yang sangat memungkinkan ya. Skenario yang sangat memungkinkan yaitu skenario dengan menempatkan dua layanan atau dua server di deposit line 1, dua server di deposit line 2, dan dua server di inquiry line 1. Oke, kemudian result and discussion. Hasilnya adalah setelah diimplementasikan untuk mengevaluasi proses di cabang utama NCB Bank di Bank Hazi untuk kasus ini, perangkat lunak Arena digunakan untuk memodelkan arus proses dan memberikan beberapa solusi ya yang dapat menggunakan untuk meningkatkan pelayanan. Nah, di tabel 5 ini kita bisa melihat ada perbandingan hasil sebelum dan sesudah implementasi dalam utilisasinya. Yaitu untuk kategori deposit line pertama, jumlah antri yang sebelumnya adalah 9, kemudian setelah diimplementasi menjadi 1. Hingga kita lihat di sini utilisasinya before and after dari 88% hingga ke 44%. Kemudian juga di deposit line 2, before dan afternya, before-nya 5, afternya kemudian 1. Utilisasinya juga dari 92% menjadi 46%. Begitu juga di inquiry line 1, before-nya 12, afternya 1. Utilisasinya before 90% dan after 44%. Kesimpulannya adalah setelah menjalankan model simulasi dapat disimpulkan bahwa dua jalur penyetoran atau dua jalur deposit dan salah satu jalur inquiry mengalami rata-rata waktu tunggu yang sangat lama, yaitu kisaran 20, 14, dan 26 menit. Hal ini mengakibatkan antrian rata-rata panjang dan nilai masing-masingnya adalah 9, 5, dan 14 menit. Kemudian ada perbedaan yang jelas antara kedua inquiry line terhadap statistik. Jadi rekomendasi untuk strategi yang memungkinkan ke depannya adalah untuk improvisasi, menambah pekerja untuk setiap deposit counter, yaitu menambah resource, atau menambah pekerja untuk inquiry line 1 counter, yaitu menambah resource di inquiry line 1. Demikian penjelasan atau presentasi singkat, mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan sebagai mestinya. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat malam.